Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ren Pramana Putra dari kelas 11 MIPA 7. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang cerpen atau cerita pendek. Cerita pendek merupakan kesan tunggal atau fokus pada satu tokoh, mempunyai kurang dari 10.000 kata dan di dalamnya terdapat klimaks atau puncak masalah dan penyelesaian. Cerpen cenderung singkat, padat, dan langsung pada tujuannya. Pengertian cerpen menurut para ahli. Berdasarkan KBBI, cerpen merupakan sebuah tulisan mengenai kisah yang pendek, yang isinya tidak melebihi dari 10.000 kata, yang berisi mengenai seorang tokoh. Cerpen menurut Sumarjo dan Saini, cerpen merupakan sebuah cerita yang tidak benar terjadi di dunia nyata, dan ceritanya singkat dan pendek. Cerpen menurut H.B. Jarsim, cerita pendek atau cerpen ini adalah suatu bentuk dari sebuah karangan yang cukup lengkap yang terdiri dari 3 bagian, yaitu perkenalan, pertikaian, dan penjelasan. Selanjutnya, struktur cerpen. Struktur cerpen ini hampir mirip seperti teks anekdot. Ada 6 elemen yang membangun teks cerpen sehingga menjadi utuh. 6 struktur cerita pendek struktur cerita pendek berikut ini mirip seperti teks anekdot. Ada 6 elemen yang membangun teks cerpen sehingga menjadi utuh. 6 struktur cerita pendek yakni 1. Abstrak, yaitu gambaran awal dan cerita yang akan diceritakan, bersifat opsional. 2. Orientasi, berhubungan dengan waktu, suasana, tempat di dalam cerita pendek tersebut. Yang ketiga, komplikasi, yaitu urutan kejadian yang dihubungkan secara sebab dan akibat. Karakter dan watak tokoh biasanya terlihat di struktur ini. Keempat, evaluasi, yaitu konflik yang terjadi dan menuju pada klimaks, serta mulai mendapatkan penyelesaian dari konflik tersebut. Yang kelima, resolusi, yaitu pengarang mengungkapkan solusi terhadap masalah yang dialami tokoh dalam cerpen. Yang keenam, koda, nilai atau pelajaran yang bisa didapat dari teks cerita pendek oleh pembaca. Unsur intrinsik cerpen, memiliki tema. Tema merupakan inti pokok yang ingin diceritakan pada sebuah cerita. Yang kedua, setting, maksudnya bagian penjelasan mengenai waktu, tempat, dan juga suasana yang terjadi. Yang ketiga, alur yang jelas. Alur atau plot ini adalah jalan dari sebuah cerita. Alur memiliki beberapa jenis, yakni alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Yang keempat, tokoh-tokoh adalah sosok yang diceritakan dalam sebuah karangan. Tokoh memiliki beberapa jenis, yakni tokoh baik, tokoh jahat, dan tokoh netral. Yang kelima, sudut pandang, merupakan suatu bentuk cara pandang si pembuat cerita pendek. Unsur ekstrinsik cerpen. Yang pertama adalah adanya latar belakang dari pengarang. Biasanya pengarang akan membawakan cerita berdasarkan pengalaman pribadinya. Yang kedua, adanya latar belakang dari masyarakat. Kondisi latar belakang masyarakat ini akan mempengaruhi isi dan jalannya cerita. Yang ketiga, adanya biografi, memaparkan biodata secara menyeluruh dan lengkap. Yang keempat, terdapat aliran sastra. Aliran sastra akan mempengaruhi gaya bahasa yang dituangkan dalam cerita tersebut. Yang kelima, adanya kondisi psikologis. Biasanya senang, suka, duka, dan sedih dalam sebuah cerita dipengaruhi oleh mood oleh penulis. Fungsi sastra dalam cerpen. Fungsi sastra yang terdapat dalam cerpen tergolong dalam 5 jenis, yaitu 1. Fungsi rekreatif, memberikan rasa senang, gembira, serta menghibur para pembacanya. Yang kedua, fungsi didaktif, yaitu mengarahkan dan mendidik para pembacanya karena nilai-nilai kebenaran dan kebaikan yang ada di dalamnya. Yang ketiga, fungsi estetis, yaitu memberikan keindahan bagi para pembacanya. Yang keempat, fungsi moralitas, yaitu mengandung nilai moral sehingga para pembacanya dapat mengetahui moral yang baik dan tidak bagi dirinya. Yang kelima, fungsi religiositas, yaitu mengandung ajaran agama yang dapat dijadikan teladan bagi para pembacanya. Kesimpulannya, yaitu cerpen atau cerita pendek adalah karangan fiktif yang dibuat oleh seorang penulis. Pembuatan cerpen harus memperhatikan struktur dan baiknya terdapat fungsi cerita pendek. Itulah unsur-unsur dan ciri-ciri cerita pendek yang saya jelaskan.